Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SCMA, kelima WIRG, keenam SRTG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan Raja, dan terakhir CAK. Langsung saja ke saham pertama ada Buka yang ditutup menguat 3,12% ke harga 330. Kalau dia transaksi asing hari Jumat net buy, tapi hari-hari sebelumnya itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka memang bagus ya. Sudah konfirmasi pola important and shoulder dan dia sempat retest 300 dan mantul. Ya udah, ini arahnya 340, neckline tembus 340, arah menutup gap di 356 sampai 360 dan resisten kuatnya ada di 380 ya. Itu yang akan dilewati untuk Buka. Jadi menarik untuk Buka, menarik ya. Tapi ya itu, permasalahannya bagi yang belum punya, ini sudah harga tanggung. Tapi kalau mau cut loss mepet di bawah 320 cut loss dulu, ya bisa aja. Bisa jadi nanti 320 ini jadi support minor. Kalau mau bagus ya dia retest 340, gagal konsolidasi di atas ini, di atas support 320, 340 ya bagus. Kalau dia jebol ke bawah 300 lagi ya berarti ini hapus. Konsolidasinya di range yang cukup lebar 300 sampai 34. Jadi seperti itu dan terkonfirmasi minggu ini swing low di 300. Jadi trennya masih akan ke atas Buka. Targetnya minggu depan tuh 340. Jadi seperti itu. Untuk Buka langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,35% ke harga 292. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Goto ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto ini lagi berjuang, gagal terus menembus 300 dan EMA 20-nya. Tapi kalau Senin berhasil kembali rebound dan tutup di atas 300, itu menarik untuk Goto ya. Goto ini ada resisten minor di 300 sebelum dia ke 320 mematahkan tren downtrendnya dan lanjut uptrend ya. Jadi kondisi seperti ini harganya di pertengahan, kalaupun masih nekat beli ya nggak masalah juga ya. Cut lossnya paling 5%. Target profit memang pendek, kalau ke 300 cuma 3,42%, tapi tarik langsung 320. Risk rewardnya 1 banding hampir 2 ya. Menarik pokoknya kalau Goto ini berhasil break dari 300 nih ya. Ada peluang untuk uptrend. Dia mematahkan tren dari 19 Juli. Ini kan dia lagi konsol tapi mulai bertahan. Kalau berhasil break 300 itu bagus untuk Goto. MACD-nya sudah mengarah ke atas, membantu golden cross. Bar chart di transfer juga meningkat. Volume ini dia udah 4 minggu rejection terus di 280 ya. Semoga aja candle hijau minggu depan. Saat koreksi juga minggu ini volumenya kecil. Jadi ada peluang lah minggu depan rebound untuk Goto. Langsung saja ke saham ketiga ada IMTK yang ditutup terkoreksi 6,6% ke harga 2100 ARB. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Tapi tipis ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya IMTK sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ini karena sentimen kalau nggak salah ya dia mau masuk MSCI di Agustus tapi nggak jadi ya. Ternyata nggak ada perubahan dan itu yang membuat dijualin hari Jumat ya. Tapi nggak masalah, secara teknikal masih bagus, masih pola important and shoulder. Ini sudah konfirmasi ya, neckline 2000. Pokoknya kalau dia ke 2000 itu nekat lagi. Pokoknya kalau misalnya di ARB sekali lagi ya udah pejam mata nekat. Cut loss-nya paling 3%, 2%, udah di bawah 2000 tutupannya out aja. Masih bagus kok, masih ada peluang untuk mantul kalau dia arahnya turun lagi ke 2000. Ya Senin itu ada peluang turun lagi, tapi itu kesempatan. Lihat aja di 2000 nih ada perlawanan nggak untuk IMTK. MACD-nya juga masih bagus. Kalau dilihat candle mingguannya memang candlenya doji atau hammer terbalik ya. Jadi ya 2000 itu tempat kunci, jebol itu gagal. Jadi seperti itu. Untuk IMTK langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup terkoreksi 1,61% ke harga 244. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya SCMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SCMA kembali lagi konsolidasi ya. Kemarin opennya gap up lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelumnya di 268
Di Jumat itu di 270 open gap up terus dibawa turun ya. Tapi ini konsolidasinya masih bagus selama di atas 240. Pokoknya yang penting SMA itu bertahan di atas 240 itu aman ya. Dia masih konsolidasi. Kalau bisa tutup di atas 250-nya Senin atau Selasa besok, ya udah targetnya 280 uji EMA 200-nya. Ada peluang ya. SMA masih bagus, masih trennya ke atas. Yang penting tuh sabar aja. Punya trading plan ya. Pokoknya di bawah 240 tuh ya pertimbangkan kalau mau stop loss dulu. Berarti udah gagal kan, udah 5 hari konsolidasi. Kalau sampai jebol ya udah tinggalin dulu. Jadi seperti itu. Kalaupun mau di hold karena ini masih di harga murahnya, masih berfundamental bagus juga, ya udah hold aja juga nggak masalah. Karena SMA kan mendapatkan jatah siaran Piala Dunia ya. Biasanya ya ada meroketnya ya. Pasti ada reboundnya dan juga mendekati akhir tahun. Jadi seperti itu. Untuk SMA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di harga 595, terkoreksi 0,83%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya WIRG dedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WIRG konsolidasi terus dan gagal lagi lewat 600 ya. Semoga minggu ini berhasil break 600 dan bisa tutup di atas 625, itu peluang bagus ya. Bisa mengakhiri masa konsolidasi dan lanjut uptrend untuk WIRG. Jadi sabar-sabar aja untuk WIRG. Kalaupun minat beli ya, stop loss kalau jebol 580, 575 itulah. Bisa di 565 atau 570. Sesuaikan aja. Selama di atas EMA 20-nya masih aman untuk WIRG ya. Jadi nggak perlu takut. Yang penting kalaupun dia harus stop loss ya stop loss ya. Nggak masalah, namanya trading itu ya pasti ada ruginya, nggak mungkin selalu untung ya. Namanya jualan, dagang itu pasti ada ruginya. Di dunia nyata ada real market ya pasti ada ruginya. Tapi kalau sudah menguasai teknik, menguasai pasar ya pasti profitnya lebih besar. Yang penting kuncinya mau belajar aja. Jadi seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup menguat 4,61% ke harga 2.720. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SRTG terkonfirmasi sepertinya pola cup and handle dan supportnya sekarang ada di 2.600. Jadi ini apakah valid? Sepertinya iya. Karena ini volumenya meningkat signifikan 2 kali lipat volume biasanya. Dan di hari Jumat juga break dengan volume besar dan break dari EMA 60. Ya kalau dia koreksi sedikit ya kesempatan spec buy. Targetnya kemana untuk SRTG? Terdekatnya itu 2.800, tapi setelah itu neckline 3.000 akan diuji arahnya ke atas. Dan kalau yang beli dari 2.500 ya selama di atas 2.600 hold aja. Jadi seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup menguat 1,85% ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MPPA cukup bagus. Ini dia berhasil bertahan di atas 220, itu neckline. Dan ya masih pola important and shoulder-nya masih bisa dipertahankan. Dan dia baru retest nih. Ya Senin harus rebound. Kalau bisa ditutup 230 seminggu ke depan arahnya ya minimal tuh 250, bahkan bisa ke 280. Menarik. Mau spec buy, kesempatan spec buy MPPA. Jadi seperti itu aja untuk MPPA, menarik diperhatikan. Kalaupun dilihat candle weekly-nya juga ya bagus, koreksinya belum kecil. Jadi menarik lah untuk minggu depan. Yang penting jangan turun lagi dari 220. Seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup menguat 1,24% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di MLPL. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL selama di atas 160 masih bagus dan bisa jadi swing low-nya minggu kemarin dan minggu ini. Peluang rebound. Targetnya kemana? 180. Jadi bisa naik sekitar 10% tuh untuk MLPL. Tapi disclaimer on ya, stop loss-nya nih. Cut loss-nya tipis saja. Kalau mau seperti ini ya tarik ke atas dikit, turunin ya 4% lah cut loss-nya. Target profit minimal. Coba 170 aja dulu. 170 risk reward 1:1, kalau ke 180 1 banding hampir 4.
ya, hampir 1/3. Jadi menarik nggak? Menarik ya. Yang pastinya Senin harus rebound untuk MLPL agar bertahan di atas EMA 60 dan EMA 20-nya ya. Dan EMA 20 sudah mengarah ke atas nih, sudah memotong golden cross EMA 60. Jadi itu sinyalnya bagus. Kalau dilihat weekly-nya kurang bagus ya candlenya, tapi volumenya kecil. Ya, minggu ini harus hijau dan jangan turun dari 160. Itu untuk MLPL. Seperti itu untuk MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Raja yang ditutup kembali menguat 4,65% ke harga 1125. Kalau dilihat transaksi asing kembali net buy, ini cukup luar biasa 35 miliar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Raja masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini sudah di luar kebiasaan. Memang naiknya cukup signifikan ya. Dari Juli itu terus naik, gak ada membuat swing low-nya. Udah naik 200% ya. Kalau ada yang beli di Juli kemarin, 1 bulan udah dapat beggar. Ini luar biasa nih untuk Raja. Dan bagaimana untuk Raja ya, kondisi seperti ini masih bisa naik nggak? Masih bisa naik kalau dilihat ya. Cuman apakah saya juga punya sudah lama TP ya, dan ya nggak berani lagi masuk sebelumnya karena ya belum ada membuat swing low-nya. Tapi kalau ditarik dari swing low ke swing high, targetnya itu bisa sampai 1300. Cuman ya itulah, trader juga pasti agak nggak berani masuk besar ya, takutnya resikonya ya koreksi berhari-hari ya, bisa aja seperti itu. Ini supportnya 1000 aja, support kuatnya 1000 ya, support minornya 1100, bisa pakai 100 poin. Jadi seperti itu untuk Raja. Volume juga masih bagus kalau dilihat candle weekly-nya nih. Weekly-nya nih udah 6 minggu terus hijau, tapi volumenya makin berkurang ya, berarti kekuatan naiknya juga sudah berkurang. Biasanya tetap ada balasannya ya. Ini lihat dulu 3-4 minggu naik, habis itu ada balasannya. 3-4 minggu juga turunnya. Yaitu hati-hati ya. Memang dalam proses turun ada pantul-pantul. Nah, bisa aja nanti dia koreksi, mantul di 1000, tapi habis itu jebol lagi, mantul di 800, jebol lagi, ya seperti itu. Ya, masih banyak saham lain ya. Jangan terlalu ngejar atas, belum pasti juga dia naik lebih tinggi. Malah rawan yang dari bawah profit taking. Itu yang perlu dihindar, yang perlu dilihat itu resiko, jangan lihat profitnya. Kalau bisa minimalisir resiko ya dengan sendirinya profit itu akan datang. Jadi seperti itu untuk Raja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada CAK yang ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 248. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CAK sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CAK juga terus naik ya. Dan ini yang waktu itu saya gambar web 1, 2, 3, 4. Tapi web 5-nya luar biasa nih naiknya ya. Hampir 3 kali lipat. Jadi ya agak rawan juga ya. Kalau dilihat historinya itu ada neckline di 250 ya. 250 itu udah berapa kali diuji nih. 260, 250 ya diuji dan gagal. Agak rawan sih karena kalau dilihat candle weekly ya, nih dia naik dengan volume yang sudah mulai menipis. Jadi kekuatan juga nggak banyak lagi dan sangat rawan area profit taking. Hati-hati ya. Tapi ya kalau pun nekat ya nggak masalah ya. Bisa profit ya bisa, tergantung market makernya kapan mereka mau distribusi. Kalau mereka mau tarik terus ya bisa tarik, seperti halnya Raja. Jadi seperti itu untuk CAK ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.